Maka membantu orang-orang soleh ini penting. Ya membantu, apalagi kok manusia, binatang aja ada nilainya. Tapi membantu orang-orang soleh ini penting. Karena likulli mu'min syafa'ah. Setiap orang mukmin itu nanti ada syafaat-syafaat itu. Orang yang mau ke neraka akhirnya ketemu orang ahli surga yang pernah dibantunya, akhirnya disyafaati masuk surga. Yang sudah masuk ke neraka pun, ini aneh, ini orang ahli surga ini kok ya ada kesempatan nongol ke neraka, itu kenapa sih? Nggak tahu nih. Mungkin dulunya emang ya suka mikir umat orangnya ini ya. Sudah dikawinkan dengan bidadari di surga, seneng-seneng kok asyrafa ahli nar, dia pergi mau nengok ke neraka ya. Ternyata sampai di neraka dipanggil sama salah seorang ahli neraka. Apa kamu nggak kenal saya? Siapa kamu? Saya dulu ngasih minum air kamu di dunia. Oh iya ya, saya ingat. Berikan syafaat. Akhirnya disyafaati, masuk surga. Coba. Maka memberikan bantuan kepada orang-orang Islam ya. Apalagi orang-orang soleh, apalagi para ulama-ulama, para pejuang-pejuang, para da'i-da'i. Ini kita ini harus kita pentingkan. Barangkali nanti satu saat itu mereka ini akan memberikan syafaat kepada kita. Jangan kita ini merasa saya ini kan sudah amal siang malam, saya nggak perlu syafaat orang. Oh, orang sombong ini bagaimana bisa selamat? Kita nggak tahu, kita cari bikin persiapan sebanyak-banyaknya. Maka berkenalan dengan orang-orang iman, berkenalan dengan orang-orang soleh, bantu mereka, ikram mereka, khidmat pada mereka. Masya Allah. Hadiah kepada mereka. Kalau hadiah Fatihah bagaimana? Itu satu hadiah yang sangat besar juga. Kita hadiah Fatihah kepada para nabi, kepada para sahabat, kepada wali-wali Allah, kepada seluruh orang Islam. Dengan istiqomah. Barangkali nanti di padang mahsyar kita dalam kesulitan berjumpa dengan orang-orang itu. Apakah kamu tidak kenal saya? Siapa kamu? Oh, saya ini orang akhir zaman yang dulu pernah mondok di Temboro. Ya enggak kenal, saya ini sahabat kamu orang akhir zaman. Ya walaupun saya akhir zaman, tiap sholat itu saya mesti baca Fatihah untuk para sahabat. Masa enggak sampai itu? Oh iya sampai. Syafaatilah saya. Iya saya syafaati. Apa enggak gembira kira-kira? Karena ini hadisnya itu banyak sekali bahwa hadiah-hadiah amal itu akan sampai juga. Kalau enggak bisa hadiah apa? Benda-benda, hadiah amal perkara besar juga. Bisa untuk orang-orang mati lagi, orang hidup juga boleh. Dengan ikhlas habis sholat baca Fatihah, oh ini perkara penting bagi orang yang memikirkan nasibnya di akhirat. Nah, kalau mau selamanya di dunia sih nggak tahu. Kalau orang yang memikirkan akhirat, wah bang, ini saya siapkan juga. Saya tak amal, saya tak dakwah, saya tak taklim, saya tak zikir, saya tak sedekah. Barangkali nanti ada yang diterima. Saya tak haji, saya tak umroh, saya tak khidmat, saya tak hadiah Fatihah, hadiah Quran, hadiah tahlil. Sehingga nanti orang di padang mahsyar sudah kenal semua dengan saya. Kalau kamu banyak baca Fatihah, banyak baca selawat, nanti Nabi kenal dengan kita. Selawat kita ini akan sampai pada Nabi. Maka di padang mahsyar Rasulullah sudah kenal sama kita.
para sahabat sudah kenal sama kita. Selamatlah kita insya Allah. Nanti habis sholat isya akan ada bayan dari jamaah Palestina. Palestina itulah yang dikatakan dalam kitab namanya negeri Syam. Negeri Syam itu ya Palestina sekitarnya itu. Yang dikatakan oleh Nabi wali-wali abdal itu ada di negeri Syam. Kamu dengarkan yang baik-baik. Mereka inilah wali-wali abdal. Kalau tidak minimalnya tetangganya wali abdal. Maka dengarkan yang benar-benar. Setiap orang tuh bawa berkahnya masing-masing, ya. Di samping belajar bahasa Arab, tabarruk. Kalau ada orang-orang ahli mujahadah, bayangkan itu. Di Palestina, berapa ribu kilometer dari sini, di sana banyak masalah, banyak perang dengan Yahudi, macam-macam. Mereka masih memikirkan kita. Ini kan orang luar biasa ini supaya. Ini kalau enggak orang-orang pilihan Allah enggak ada. Dalam satu hadis dikatakan kurang lebihnya itu Allah memilih orang-orang yang hatinya paling lembut dan mentalnya paling kuat, diletakkan di Masjidil Aqsa. Mereka diuji dengan Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa diuji dengan mereka. Ya, orang-orangnya itulah. Jadi orang yang bisa bertahan di Masjidil Aqsa, orang-orang Islam yang bisa bertahan di Masjidil Aqsa ini termasuk orang-orang pilihan. Ini ada hadisnya ini. Allah memilih orang-orang yang paling lembut hatinya, paling kuat hatinya untuk tinggal di Masjidil Aqsa akhir zaman, karena banyaknya masalah itu nanti di sana. Nanti Imam Mahdi pusat pemerintahannya di sana. Dajjal juga akan perang di sana nanti dengan Nabi Isa, gitu. Jadi itu dari negara penting, kalau menurut pandangan langit ini Syam itu negara penting gitu. Sehingga banyak nabi dikirim di sana, gitu. Maka pusat agama itu di Syam sama di Jazirah Arab. Lah orang-orang Syam itu loh tanpa diundang datang ke sini. Kamu dengarkan baik-baik, insya Allah ya. Dengarkan baik-baik. Pandang dengan penuh kecintaan. Barangkali mereka nanti beri syafaat di padang mahsyar juga. Kamu tidak kenal saya? Bilang begitu. Siapa kamu? Saya ingin mendengarkan bayan kamu dengan tawajuh dulu di Temboro. Oh iya. Kamu mau dengarkan bayan saya ini sudah berarti teman saya syafaati kamu. Ya kita ini nggak tahu namanya akhirat itu apa yang akan terjadi. Pokoknya semua kebaikan itu yang semangat gitu. Jangan, wah ini sudah sampai ngaji, mau apa lagi nih Pak Bayan lagi ini. Jangan. Ini orang-orang bodoh begini ini. Ya, pokoknya namanya kebaikan mau aja kita ini. Ya, tambah lagi, iya lagi aja. Ya, Sumarawa, kemudian dia telah meriwayatkan Tabrani bi isnadihi an Ali bin Abi Sarh an Thabit al-Bunani an Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan min ahli jannah, bahwasanya seorang laki-laki dari ahli surga yushrifu yaumal qiyamah, dia melihat pada hari kiamat. Yushrifu melihat, nongol gitu, melihat. Yushrifu melihat yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala ahli nari, atas ahli neraka. Fayunadi, maka memanggil ahli surga tadi, rajulun, seseorang, min ahli nari, dari ahli neraka. Wa yaqulu ya fulan, maka berkatalah laki-laki dari ahli neraka tadi, ya fulan, hal ta'rifuni, apakah kamu kenal kepada aku? Wa yaqulu, maka orang ahli surga tadi mengatakan, la wallahi ma'arifuka, demi Allah aku tidak kenal kepada engkau. Man anta, kamu ini siapa?
Fayaqulu, maka orang ahli neraka tadi mengatakan, analladzi mararta bi. Analladzi, aku adalah orang mararta bi, yang engkau berlalu dengan aku fid dunya, di dunia. Fastasqaitani, maka engkau minta minum kepada aku syarbatan, satu minuman min ma'in, dari air. Fasaqaituka, maka aku memberi minum kepada engkau. Ini agak ringan ini. Ini khidmat yang sederhana sekali. Qala, ahli surga tadi mengatakan, araf tu, oh ya saya kenal kamu. Qala, maka ahli neraka tadi mengatakan, fashfa, maka berikanlah syafaat li untuk aku, biha, dengan sebab bantu aku kepada kamu itu. Inda rabbika, di sisi Tuhan engkau. Qalan, baginda Nabi mengatakan, fayas'alullah ta'ala, maka ahli surga tadi minta kepada Allah Ta'ala dzikruhu, maha tinggi nama Allah. Ta'ala dzikruhu, ini jumlah mu'taridah. Ta'ala dzikruhu, maha tinggi sesebutan Allah. Fayaqulu, maka orang ahli surga tadi mengatakan, ini sesungguhnya aku asyraftu, telah melihat alan nari, atas neraka, fanadani, maka memanggilku. Rajulun min ahliya, seseorang dari ahli neraka. Faqala, maka dia mengatakan, hal ta'rifuni, apakah engkau kenal kepada aku? Qultu, aku mengatakan, la, tidak, wallahi, demi Allah, ma'arifuka, aku tidak kenal kepada engkau. Man anta, siapakah engkau? Qala, ahli surga, ahli neraka tadi mengatakan, analladzi marata fi, aku adalah orang yang engkau berlewat kepada aku di dunia. Fastasqaitani sarbatan min ma, maka engkau memberi minum kepada, maka engkau minta minum kepada aku satu teguk air. Fasaqaituka, maka aku memberi minum kepada engkau. Fashfa, maka syafaatilah li untuk aku, inda rabbika, di sisi Tuhan engkau. Fasyafi'ni ya Allah, maka terimalah syafaatku ya Allah, fihi, di dalam orang ahli neraka tersebut. Fasyafi'ni, maka terimalah syafaatku ya Allah, fihi, di dalam orang ahli neraka tersebut. Fayamuru bihi, fayamuru, maka Allah memerintahkan bihi, dengan ahli neraka tadi. Fayukhraju minan nar, maka dikeluarkan dari neraka. Qultu rawa Ibnu Majah Allah binahwi wa zada fi dzikra rajulaini akhar, menceritakan dua laki-laki yang lain. Qaluhu bi rohak fit tahrik ay irtikabunil ma'asi, maknanya rohak adalah mengerjakan kemaksiatan wa ghasyanul maharim, dan menjalankan perkara-perkara yang haram. Insyaallah.